Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdu waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marras sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-manzi anil jasmiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Lebih penting dan utama adalah keimanan dan ketakwaan masih terpati dalam sanubari kita. Sehingga terpautlah kita dalam beribadah salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga kenikmatan ini selalu Allah tambah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak luput pula makhluk yang Allah ciptakan sebagai suri teladan yang selalu kita panjatkan kepada beliau. Salawat dan salam tidak luput pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita sampai pada saat ini menjadi makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk-makhluk Allah lainnya. Bahkan dunia ini pun tercipta lantaran beliau. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena junjungan, tidak mungkin Allah menciptakan bumi alam semesta ini. Sudah pantasnya kita berselawat dan semoga selawat kita disambut Rasulullah dan kita ditempatkan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak segan-segan marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan sepenuhnya kita menjalankan amal ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala larangan. Dalam suatu riwayat di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu wahyu berupa peringatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umpamakan, andai kita mempunyai rumah yang begitu indah, pastilah kita ingin dimasuki sama orang-orang yang mempunyai akhlak baik, orang yang berpakaian bersih, tidak berlumuran dari lumpur ataupun kotoran-kotoran. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki rumahnya yang dikatakan inna baitallahi masajid wala ta'budu ilallahi adam. Sesungguhnya rumah Allah adalah masjid-masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin perilaku ini belum ada di dalam pribadi kita, tapi ini suatu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas-tegas Allah Subhanahu wa taala memasuki rumah Allah, Allah mempunyai peraturan. Begitu pula orang memasuki rumah kita, kantor kita harus mengikuti peraturan yang ada pada tempat atau kantor atau rumah kita. Allah pun punya, di mana Rasulullah mendapatkan satu teguran. Ya ahlul murjarin, wahai saudara bagi yang memberikan suatu peringatan. Anzir qaumaka, peringatkanlah kepada umatmu wahai Muhammad. Wala tadkhulu baitan min buyuti, kata Allah. Allah berfirman, janganlah mereka memasuki salah satu rumah dari rumah-rumahku
yaitu masjid. Illa kata Allah, kecuali mereka memiliki 4 kriteria. Ini yang harus kita cerminkan dalam batin kita, dalam pribadi kita. Yang pertama kata Allah, ila bi qulubin salim. Hendaklah hatinya itu bersih, selamat, tentram. Apa kaitan dengan hati? Karena Rasulullah pun memberikan suatu ujangan kepada kita, ala inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya di dalam setiap tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza sala'at jasadu kullu. Dan bila segumpal ini baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh hamparan yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nauzubillah. Itulah makanya selamatnya seseorang itu. Yang kedua adalah mensekutukan Allah. Kita masuk kalau hati kita masih memiliki iri yang melahirkan kedengkian, yang memiliki hati hasad terhadap sesama, akan keluarlah hasud. Mengikuti hasudnya, menyuruh orang-orang lain karena hasad terhadap seseorang, maka dia menghasut orang lain untuk memuji seseorang tersebut. Ini Allah akan tolak mereka. Maka Allah terima kita. Pertama, salamun karim, hati yang selamat. Lalu yang kedua, biaidin nakiyah. Apakah tangan kita ini cuma sekedar bersih tapi suci? Pernahkah kita mengambil hak orang lain? Ataukah kita pernah merampas orang lain? Atau tangan kita memang lebih banyak memukul dibandingkan mengajak? Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bi'alsinin shadiqah. Apakah kita benar-benar memiliki kata yang jujur, yang benar? Maka dalam falsafah dikatakan kulil haqqo walau kana murran. Berat memang adanya kalau kita berkata kejujuran. Maka zaman sekarang banyak kebohongan akan dilahirkan oleh kebohongan, siapapun bentuknya. Kalau sudah berbohong, maka akan diliputi kebohongan selanjutnya. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, bi furujin thahir. Enggaklah mereka menjaga kehormatannya. Boleh kita kiaskan kehormatan adalah bukan kemaluan saja, tapi kehormatan. Zaman sekarang ini tidak ada lagi orang menghormati orang lain. Bila perlu orang dikupas kulit, dikelet semuanya, diumbar-umbar semuanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas-tegas Allah Subhanahu wa taala, kalau orang belum memiliki keempat ini, kata Allah, la yadkhulu buyuti wa inda ahadun minhum zulam. Allah melarang orang yang belum memiliki keempat ini untuk memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa'al'anahu madama qa'iman yusolli badayadaya. Walaupun mereka salat di hadapanku, kalau mereka belum memiliki keempat ini, masih ada kezaliman. Wa'al'anahu madama qa'iman yusolli badayadaya. Walaupun mereka salat di hadapanku, walaupun mereka salat di masjidku, aku laknat mereka. Maka banyak orang yang sering ke masjid, perilakunya tidak pernah berubah. Kalau bahasa kita, mukanya udah diusap ame setan. Ke masjid iya, ngomongin orang paling getol. Masuk masjid iya, sholat di masjid, tangannya jahat, perkarangan orang dirusak. Ini bukan kejadian yang biasa, tapi sesuatu yang kata Allah fa'al'anahu, Allah melaknat kita, na'udzubillah. Bagaimana solusinya? Kata Allah, hatta yaruda tilka zulama ila ahliha, sampai kita kembalikan tuh perbuatan kejahatan kita kepada ahlinya, minta maaf, sujud, minta redonya. Kalau belum ada redo dari orang, kalau Allah maha pemaaf, tapi kepada manusia, saudara kita yang kita ambil hartanya, orang yang kita gaplok, orang yang kita ambil hartanya, apakah dia redo setelah kita minta maaf? Ini kata Allah, kita dilaknat dalam hidup kita. Bahkan Allah mengancam bahwasanya kalaupun kita sholat di hadapan Allah, Allah tidak terima, malah dilaknat, bukan dirahmati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini saja semoga menjadikan gambaran kita. Semoga kita Allah ampuni segalanya. Kalau kita mempunyai kesalahan kepada sesama, apalagi pada Allah, kita kembalikan kepada ahlinya. Kita minta maaf. Semoga amal ibadah kita kembali diterima Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.